Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yansuruhum 'alal mi'ad dinid dini wa khatim lana minka bil khairi wa ya khairul lana lana sirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadha an-nabiyul karim wa khataman nabiyyin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Aidul Fitri 1446 Hijriah. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, anak-anakku sekalian, baik sipil maupun militer, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Dengan nikmat tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah ke tempat ini dalam rangka kita bersama-sama meraih kemenangan kita dalam 1 bulan kita ditarbiyah, dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan 1446 Hijriah diterima dan mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kasih sayangnya sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam ibadah kita di atas dunia ini. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menyembah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengabdi, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon pertolongan dan perlindungan.
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, ke jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ke jalan orang-orang yang dibenci dan dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bersolawat kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, nabi yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah, dan kelak di yaumil kiamah nanti kita akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang baik ini, khatib mengingatkan kepada diri khatib, mengingatkan kepada seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, salat Idul Fitri 1446 Hijriah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Imtisalul awamir wa jinabun nawahi, dan kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu secara maksimal melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan secara maksimal apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di atas dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang keimanan kita kepada Allah, karena pada hakikatnya puasa adalah pendidikan tentang keimanan. Bicara tentang pendidikan tentang keimanan adalah hubungan kita kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, hadirnya kita di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan, kata Allah, jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita tentunya berproses. Dikala kita senang, dikala kita susah, dan semua tidak lain dan tidak bukan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan, 1 bulan penempaan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa kita dididik selama 1 bulan tidak tumbuh rasa cinta, tentunya dipertanyakan. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Ketika manusia cinta kepada Allah, maka Allah pun akan cinta kepada manusia tersebut. Sebagaimana contoh kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan cintanya para nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Cintanya Rasulullah mampu memperjalankan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang masih hidupnya langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. Kafah, beda dengan nabi-nabi yang lain. Bagaimana dengan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah di dalam Al-Quran, jika kamu cinta kepadaku, artinya jika kamu ya Muhammad, jika kamu wahai umat Nabi Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepadaku, kata Allah, maka aku pun cinta kepadamu. Subhanallah. Ketika manusia di atas dunia ini, siapapun manusianya, ketika dia cinta kepada Allah, lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah sediakan surga baginya. Qalu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tuflihu, jaminannya adalah surga. Dan bukan itu saja, wallahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasul tahu kita banyak salah, kita banyak lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, yaitu pengampunan. Mudah-mudahan selama 1 bulan Ramadan, artinya adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa manusia yang beriman dan bertakwa, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu 11 bulan yang akan datang, artinya bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Hai orang-orang yang beriman, ketika kita sudah ditempa selama 1 bulan, artinya peningkatan kualitas rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita cinta kepada Allah, ati Allah wa ati Rasul, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di atas dunia ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya momentum sholat Idul Fitri 1446 Hijriah ini adalah tidak lain dan tidak bukan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Selanjutnya, Ramadan 1446 Hijriah menumbuhkan rasa cinta kita sesama. Artinya adalah hubungan kita sesama manusia. Hablum minanas. Hablum minanas ini mencakup berbuat baik, jujur, memenuhi janji, dan menghormati hak-hak sesama manusia. Di antaranya adalah di internal kita, keluarga kita, hubungan antara suami dan istri, kedua orang tua terhadap anak, tetangga dekat dengan tetangga jauh, dan di mana saja kita berada.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah Dia, dan hendaklah Dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita manusia yang masih mempunyai kedua orang tua atau ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam memelihara kita, maka kata Allah, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uffin, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, qaulan karimah. Berapa banyak generasi-generasi kita dari tingkat bawah sampai tingkat atas yang kita prihatin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Idul Fitri. Banyaknya tawuran para remaja di mana tidak lain dan tidak bukan karena dia tidak takut dengan azab Allah. Bahkan ada orang-orang yang sengaja mengadu domba, bahkan ingin menghancurkan generasi-generasi Islam. Oleh sebab itu, jamaah yang berada di tempat ini, di Musholla Al-Hikmah ini, inilah momentum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan kepada Rasulnya, dan meminta maaf kepada kedua orang tua. Karena momentum hari raya Idul Fitri ini tidak lain dan tidak bukanlah hari kemenangan. Kemenangan kita diterbiah. Ketika kemenangan itu datang, seorang anak memeluk kedua orang tuanya, kedua orang tuanya memeluk anaknya, lalu saling mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, meridhoi amal ibadah orang tua kita dan amal ibadah kita. Alangkah indahnya ketika di antara yang satu dengan yang lain saling mendoakan di antara kita. Lalu kata Allah, wahfid lahuma az-zulli minar rahmati wa qur rabbi arhuma kama rabbayani shaghira. Lalu seorang anak merendahkan dirinya terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Lalu dia berdoa, wahai Allah, Allahumma ya Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Subhanallah. Artinya Ramadan tidak sia-sia ketika kita saling menyayangi di antara kita dengan penuh kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hablum minallah, hablum minannas. Berbuat baik kepada Allah akan berdampak positif pada hubungan kita dengan sesama manusia, dan sebaiknya kita tingkatkan kualitas rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, tidak lain dan tidak bukan karena Allah, bukan karena nafsu. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, tauhid yang kuat, hablum minallah, maka ia akan otomatis berbuat baik kepada sesama manusia. Hadirin jamaah sekalian, salat Idul Fitri 1446 Hijriah
Bukan hanya itu saja, kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah kita di akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir sempurnanya ibadah Ramadan kita. Artinya itu adalah momentum kebersamaan di antara kita. Yang kaya, muzaki, memberikan kekayaannya. Mustahik, fuqara, yang 8 asnaf itu menerima dan mendoakannya, dan amilin menyerahkannya, sehingga hubungan manusia yang satu dengan yang lain terjalin dengan baik. Inilah Islam memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Alangkah indahnya ketika kita rasa syukur kita tingkatkan, sehingga insya Allah Allah akan menambah rezeki kita. Yang selanjutnya, hubungan kepada alam. Alam ini harus dijaga. Siapa yang menjaga alam adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Orang yang tidak beriman dan bertakwa tidak akan menjaga, bahkan merusak. Kata Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan, kehancuran di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat ulah-ulah dan tangan-tangan manusia. Manusia yang benar, manusia yang tidak beriman dan bertakwa. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, dia selalu menjaga. Allah pun memberitahukan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Banyak kita lihat negara-negara lain seperti Amerika Serikat yang terjadi kebakaran besar, bahkan itu merupakan azab bagi Allah. Mempunyai teknologi yang canggih, tapi dia tidak mempunyai keimanan yang kuat sehingga dihancurkan oleh Allah dengan melalui alam. Kemarin yang terjadi di bulan Maret ini, kalau kita lihat di berita-berita, bagaimana dia ingin menghancurkan umat Islam, yaitu di Myanmar, daerah-daerah Tiongkok dan lain sebagainya, gempa bumi yang dahsyat, bahkan ditelan oleh bumi gedung-gedung yang berada di tempat itu. Kenapa? Karena mereka menentang Allah. Siapapun yang akan menentang Allah, maka dia akan dihisap oleh bumi atas izin dan kehendak Allah. Dan kita ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Insya Allah ketika kita masuk ke bumi, artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan kembali dari tanah kembali ke tanah, artinya dari alam kembali ke alam. Yang kembali ke Allah adalah ruh tadi, cinta kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Idul Fitri ini bermanfaat buat saya, buat kita semua, seluruh jamaah sekalian. Kesimpulannya, kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah di 11 bulan yang akan datang. Kita kerjakan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena ada dua cinta yang tidak akan merugi dunia dan akhirat. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Selanjutnya, hubungan antara kita, terutama orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangga. Insya Allah itu akan menjadi rahmatan lil alamin bagi kita. Karena Rasulullah mengajarkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Kita sempurnakan akhlak kita masing-masing. Dan terakhir, yaitu dengan alam. Alam ini harus kita jaga, mulai dari rumah kita, agar tidak terhindar dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kematian itu datang pada diri kita, kapan, di mana saja kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warallahum arba'atil khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa min baqiyati sahabati wa tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasih sayangilah mereka ya Allah, berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Allahumma ya Rabb, di pagi yang cerah ini kumandangkan, kubesarkan namamu ya Allah. Besarkanlah kami, keluarga kami, bangsa kami ya Allah ya Rabb. Tunjukilah kami, bimbinglah kami di jalan yang lurus, di jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan ke jalan orang-orang yang Engkau benci dan murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Allahumma ya Rabbi, jadikanlah hari raya ini penuh dengan keindahan, keindahan dengan rahmat berkah-Mu yang berlimpah. Berikanlah hati kami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keikhlasan dan ridha-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami akan kembali ke tanah-Mu, kembali kepadamu ya Allah. Kembalikanlah kami kepada kembali yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Allahumma ya Rabbi jahi nabikal Mustafa wa rasulikal murtada, tuhir qulubana min kulli wasbi wa a'inna an musyahadatika wa mahabbatik wa aminta ala sunnati wal jamaah wa sawqi ila liqa'ik ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.